Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu 'azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja 'an muslim kurbatan farrajallahu 'azza wa jalla 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita berada di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul sekaligus pelita ke-8, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, hingga kita semua. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Sidang Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan khutbah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama mempertahankan sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat kelak. Di samping sebagai perisai diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah, serta seberapa jauh hati kita dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petikan dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui ayat di atas jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut para ulama, setidaknya ada beberapa kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kunci penenang dan pelapang hati yang kedua adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Menciptakan.
Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaan, ciptaan dan aturan-aturannya, ancaman-ancamannya, serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian langsung mandi. Hal itu harus segera kita lakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat memeraskan hati kita. Selain bertaubat, kita juga harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah. Sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Ingatlah, apapun yang diberikan Allah kepada hambanya pasti baik. Sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan kita saja sebagai manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih." Yang artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Thalaq ayat 2-3. Walhasil, setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segera akhiri dengan taubat. Paling kurang dengan beristighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan kita, segera serahkan kepada Allah. Syukurilah setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil. Sebab dengan bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Dengan berserah diri, hidup menjadi ringan dan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bukan urusan hamba. Dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, hasilnya terserah kepada Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati kita akan tenang dan lapang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, kunci ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Sebagaimana hadis yang sudah khatib sampaikan dalam mukadimah khutbah di atas, orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya kelak di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja 'an muslim kurbatan, farraja Allah azza wa jalla 'anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Yang artinya, siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, marilah menebar kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat pertolongan Allah, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.